Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile itu ya cacile. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cacile nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sholat tuh kayak gitu Pak. Sama lah ya termasuk ini cerita yang fikih Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di fikih Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa itu khusyuk ibu hebat aku tenan. Aku yakin khusyuk rugen. Wow, khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakale luwih dhuwit. Jadi jare Imam Syafi'i iku ora ono mlebu swarga lemu iku cepet. Mau mlebu swarga iku nak lemu kangelan. Kecuali Sito Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane ku ora. Semenjak itu semua ulama lemu terus gak niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Fajr ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat. Tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu terus takbir diselip. Tadi Rasulullah jadi diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir. Allahu Akbar. Ya terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat saja disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi sholat itu model kok. Kok Nabi salam ya melok. Salam. Berarti kok cacile. Berarti kok cacile cilik. Mulane cacile sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rada bid'ah lah modelnya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau piro dijawab lho isyarat. Ya wis terus takbir. Saleh. Wis kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Engko nek loro ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih, masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi karena dia terkarek terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambahi 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu. Nah, setelah itu Rasulullah besok cara Jawa kok rame-rame ono apa ini Mu'ad bikin model baru ini model baru itu yang kayak kita sekarang itu model akhirnya Nabi benarkan Mu'ad ya begitulah yang bener kok kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya itu dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja terus nanti ngikut menambah kekurangan semenjak itu terus jadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Napa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takrib, gak tahu ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ana sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten. Wong awam kan ya iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk malah kiai ini ratau karek. Nah kiai ini bener terus karek lah bener gue nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ini ratau karek sing nyontoni masbuk pertama kok cacile bau terus piye? Main salib. Paham? Ya dadi eling-eling mulane ngaji ya. Dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil a'la aja cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok siwus gak ora aku lah bukan gue ora aku tetap kepengin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusollu fi qabri. Terus ngendikane Rasulullah dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut
keturun 3 dino terus ra apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja. Walam usolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah itu? Jadi kamane ku cek maneh nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubuhan gak sholat. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo kok orang sering mergo mangkel mbek sholat. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kalau nak sholat tahajud itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Di bangku 7 rakaat tapi ora jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholat kelirulah tetap pengiran. Nganggo ilmu Abu Dzar. Abu Dzar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, boleh 9 rakaat langsung, boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kena orang ngesahno itu ya keliru juga. Itu riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu, dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni itu nganti bingung. Ijai wong iki sholat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli atadri kam sholaita jenengan pirsa wau salat ping pira gak aja lagi nabo hayadri tapi aku ya ora roh tapi pangeran pirsa sementing kan pangeran sing biji pangeran aku ora roh Allah sementing sing biji makanya Imam Syafi'i itu ngeper apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat ini di kitab loh di kitabnya Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i mestine ngono tapi aku diriwayat ke Abu Dzar dene iku ora roh jumlahe rakaat. Ya wal amal kata Imam Syafi'i amalnya anut kiasku yo niat. Tapi nak kowe wis isek mbek pangeran terus karo jumlah ya monggo sanggup bae kaya Abu. Ya. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Tapi lali kan berkecamuk sana. Walimu wis ora mlebu kias wis dadi. Dadi Abu Dzar jare. Ya Abu Dzar, tadri kam sholaita. La adri, tapi walakin nawa ya adri aku ora roh tapi Allah itu. Des. Semenjak itu terus ada gium, sholat sunat itu jumlahnya bebas, berapapun boleh. Karena as-sholat khairun maudu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2 atau per 4 atau langsung. Ya, cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat. Paham ya? Loh, kowe kok udah keberatan. Aku seroh kelakuanmu mesti. Padahal mau tak bedai, saiki wong sholat duhur, lali tahiyat ula, sholatnya sah enggak? Sah. Artinya tahiyat ula itu apa? Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyatullah sah enggak? Lu udah keberatan. Aku serah. Aku rela politik identitas. Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama. Aku rela, aku cuma kita latih ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna dipotong per 2. Tapi ya enggak wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan, sing wajib mau ta'yinul fardhi, ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada rakaat agak mesti. Karena tadi Abu Dzar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun, pokoknya dengan misalnya kepeksa ora sholat fardullah, ora sholat apa sunat telah, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditekfir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial itu udah harus, misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus syukur khusyuk. Begini loh misalnya tak contoh, no. Awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur aja saya itu jarang sholat sunat karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyhur
Masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir, dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih mapan, enggak, kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar, di antara ciri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yantadziru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad bena hasanatin qad qadoha wa bena hasanatin intadzaraha. Masyhur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati urung sugih kok mati cah-cah kan ngono. Berarti kowe muntadzirul hina, penunggu sugih. Iku iso dipendem ning Gunung Lawu kena ngono terus wae. Kawi apa lawu? Sing go sugih iku. Kawi, kowe tau kan Prono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Napa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadaha wa bina hasanatin intadzaraha. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar, langsung alhamdulillah sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah, adzan meneh lagi bar. Iku ora muntadzir iku. Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis susani an Yasar bin Atha an Ka'bul Akhbar. Mulane kula niku anggere ape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Nek takoki bojo kula lagi jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Ya wis ngopi. Jadi subuh itu seger bareng. Ya wis bar subuh ya ngenteni dhuwur. Dan aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Oh enggak. Gusti matilah Gusti, tapi mun mapan mulai cilik. Mengharap wong kok penunggu sugih. Niku kesunatane dipendem ning gunung ndi. Kau ya. Ya oke taware. Jadi khusyuk itu ndak harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi ketikan. Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqaddimil asya. Kalau baleni malih ya. Idza hadaratil asya. Nggih, wa uqim idza hadarat apa? Idza wudi'at apa? Asya wa hadaratil isya faqaddimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ana adzan isya, kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno sholat. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno sholat. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maqsudul a'zam, tujuan utama. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja, tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga, misalnya begini, saya misalnya kan sering pergi, setidaknya gawa sarung, jagani nak menawa najis ning dalan iso wae sholat. Lah iki gawa sarung ngalor ngidul, senajan to kok salate ya standar wae, tapi gawa sarung ngalor ngidul pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak menawa ana najise sholat. Ojo kok lunga plang-plang gak gawa salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi banget saiki dibangun. Udah jare kanca-kancaku dhisik, ala Gus ora usah salat iki hormatil waktu. Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku pas salat apa? Dihormatil waktu. Jare alasane rugi kok wajib balik. Coba banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digawe tang-eteng demi njagani kok nak najis iso Allah kok gak haru.
Oh harus sekali. Pemenang sing lunga nggo mobil nggih Fuad. Nggawa sarung salin terus nggawa apa. Kula cek sering rawong soleh-soleh nggawa apa sing go gedhi nganti telu. Jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso. Kula sering darekno kiai alim. Nggih wudu ngangge akhwane. Mergo jagani iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk salat. Lah ngene iki misale salate biasalah tetep spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya, jadi saya ulang lagi, jadi khusyuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusyuk, yaitu bagus, syukur-syukur seperti itu. Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat sampai berangkat dene aras-arasan, itu wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga dihitung. Berarti sama, kita kok ape sholat tenanan, berarti dihitung mukmin. Bukan ape sholat tenanan, awang munafik ape sholat kusala rasa. Mana kalau suwon dilatih lah, nak lunga itu yang gawa sarong. Setidaknya bayangno sholat itu, bayangno terburuk pakaian kita nanti najis di jalan, tetap bisa nopo sholat. Tapi aja krono was-was, berbar lunga ning bis ganti, ono sarong, iku, ya ono sing ngono. Nek debu, suwanti nek debu ganti, nanti lungane iku nggo sak kerdus sarong. Nek iku ora khusus was-was. Ya Allah, kalau roh konco kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung 7. Sampai bingung dia ngadepi kula. Jenengan ora tau salin sarung ambil salat, ben aku wis ngerti nak pangeran nampa. Lah kok ngerti Gus? Saya pangeran karuan dawuh anak indadzoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep ora paling ya ora. Sesuk iki mikir, wah asmane Gus. Asmane piye kok hadis oke. Itu khusyuk tapi balur. Hati sokan. Ya lengi-lengi ya. Jadi kama anal beta la yaqumu ila al. Ini kan bulan Muharram guys. Pokoknya kenangan kula mulang nerangno napa? Salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat. Niku wonten teng Fathul Bari. Faqih wa mudini kula sarana apa kiamuddin iku ila biya kecuali kelan salat kama anal beta. Kaya dene sak temene omah ila yaqumu raji meneng apa ma ila alamudi kecuali ngatasé cagak-cagak. Faya mengkote sholat itu tahqiqun nyata rububiyati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada lan nekani hakiki rububiyati maring hak kepengirane Allah. La wajhul ibadati utai sakabehane kabeh ibadah wudu ya demi sholat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo sholat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso sholat. Wajhul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa? Sholat. Alhamdulillahil almizan kalilan wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan kalilan wa mablagh ridha wa zinatul arsh.